halaman 281. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, dan adapun syarat sahnya salat yang keempat adalah istiqbalul qiblati, yaitu menghadap ke arah kiblat. Ay li'ainiha, yakni secara fisiknya kiblat, yaqinan secara yakin, fil qarbi di posisi dekat Ka'bah, wa dhannan fil bu'di, dan secara persangkaan yang kuat fil bu'di ketika posisi kita jauh dari Ka'bah. Kalau kita dekat sholatnya dengan Ka'bah, maka kita harus benar-benar yakin menghadap ke Ka'bah, jangan melenceng dari arah Ka'bah. Tapi ketika kita berada di negara yang lain jauh dari Ka'bah, tidak bisa melihat Ka'bah, maka diyakinkan ke arah yang mana. Kuatnya kita meyakini dengan menggunakan kompas. Kita mengetahui dulu, mempelajari berapa derajat arah mana dari posisi kita, di negara mana, di kepulauan mana, maka bisa dilihat menurut tabel posisi Ka'bah dari berbagai daerah. Contoh kalau di Indonesia itu 290 derajat, 295, mohon maaf ya. Jadi kita kalau ingin menentukan arah Ka'bah menggunakan kompas, maka untuk wilayah Indonesia di titik 295 derajat. 295 derajatnya. Nah, tadi saya sudah mengukur ulang untuk arah kiblat di area kita ini. Ketika kita sering melaksanakan sholat berjamaah, jadi sudah saya buatkan ulang sama dengan yang dulu, tidak berubah. La li jihatiha ala sahihi, bukan sekedar menghadap ke arah kiblat yang asal-asalan, pokoknya asal sekira-kiranya saja gitu. Menurut pendapat yang sahih, artinya kita harus benar-benar berupaya sungguh-sungguh mengetahui arah kiblat. Ya, kita harus benar-benar bersungguh-sungguh berupaya. Nah, biasanya kalau menggunakan aplikasi di Android itu seringkali error, tergantung entah jaringannya atau memang ternyata kuota kita habis, akhirnya bermasalah, dan harus seringkali kalibrasi. Jadi kalau menggunakan aplikasi itu dibuka ya, contoh dibuka ininya, aplikasinya seperti aplikasi Muslim untuk mengetahui waktu sholat. Pada saat kita membuka kompas kiblatnya itu harus dikalibrasi, ternyata dia harus dikalibrasi seperti ini. Ternyata harus seperti itu, harus sering seperti ini. Nah, itu akan kembali, dia akan, tapi kadang juga tergantung lokasi. Area yang terlalu banyak ada medan magnet, karena mungkin ada banyak besi-besi di tempat tersebut, biasanya juga akan berbeda. Ketika kita bergeser ke sebelah sana sedikit akan berbeda. Nah, itu pengaruh juga. Jadi jangan di satu titik saja untuk menentukan arah kiblat menggunakan kompas ya. Apalagi di gedung yang tinggi, kadang juga aplikasi kita nggak berpengaruh, atau kompas kita tidak terlalu berpengaruh kuat, kompas kita tidak terlalu efektif ya. Ada kalanya seperti itu, di lantai 10, di lantai 12, lantai 15 kadang juga kurang efektif karena jauh dari medan gravitasi. Ya, diupayakan. Jadi jangan asal. Jadi di rumahnya buat sholat sunnah, yang laki-laki sholat fardu untuk yang perempuan gitu ya. Ya iyalah. Jadi jangan sampai laki-laki mencukupkan diri menjadi suami solehah,
Ya, jangan hanya mencukupkan diri menjadi suami solihah. Kenapa suami solihah? Ya, malas ke masjid itu suami solihah. Sholatnya di rumah terus. Ya. Suami solihah. Kalau suami solih ya harus mau ke masjid lah, berjamaah. Wadzalika bis-sadri la bil wajhi fi haqqil qaimi. Wadzalika, dan adapun istiqbalul qiblati lan utawi mengkonon istiqbalul qiblati iku bis-sadri kelawan dada, la bil wajhi ora kelawan wajahe, fi haqqil qaimi ing dalem hakke wong kang ngadeg. Jadi yang dihadapkan ke arah kiblat yang menjadi patokan utama adalah dadanya. Maka kalau ketika sholat, andai kita mengucapkan salam kemudian menengoknya dengan dada, Assalamualaikum warahmatullahi, batal sholatnya. Karena ketika kita belum sempurna menyelesaikan salam tersebut, kita sudah membelokkan dada ke arah yang lain selain arah kiblat. Itu membatalkan. Terlebih kita salamnya kan 2 kali. Kalau kita melanjutkan salamnya sampai 2 kali, berarti salam yang pertama itu belum selesai sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ininya dadanya sampai berputar gini, berpaling dari arah kiblat. Batal itu sholatnya. Paham tidak? Jadi cukup ketika salam menengok itu sunnah, wajahnya saja, jangan dengan dada. Assalamualaikum warahmatullahi, batal. Ya, cukup wajahnya. Assalamualaikum, ini masih ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi, baru ke sini. Assalamualaikum ke depan lagi, warahmatullahi baru ke kiri. Kalau sekiranya pada saat mereketeng-teng, tahu mereketeng-teng, perutnya itu sudah gasnya pengen keluar, Assalamualaikum warahmatullahi, udah nggak tahan gitu ya, baru salam yang pertama saja. Dan salam itu alif lamnya harus jelas. Kalau tidak diucapkan alif lamnya dengan benar, maka salamnya tidak mencukupi rukun sholat. Artinya harus benar salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, minimal assalamualaikum, minimal assalamualaikum warahmatullahi, jangan assalamualaikum, waalaikum. Ini juga saya mengingatkan kepada teman-teman, banyak orang yang kalau mengucapkan salam kepada saudara muslimnya asal, padahal diberikan lisan yang fasihah, yang sehat, tidak keluh, tidak setruk. Oleh Allah diberikan sehat, bicara banter, masih gacor, ya, tapi ngucapin salam dengan saudara muslimnya salah kaprah, malah terbalik maknanya. Assalamualaikum, 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 artinya kecelakaan untuk kalian, semoga kalian binasa. Yang di sana menjawab waalaikumsalam, 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 ada waalaikumsalam, waalaikumsalam, juga buat kalian celaka. Di antara saudara muslim, pantas banyak musibah di antara kita sendiri, ternyata saling mendoakan keburukan. Apa salahnya, apa dosanya, apa beratnya mengucapkan salam dengan baik? Tidak akan berat. Kita main ponsel itu lama, nggak berat, nggak capek. Tapi ngucapin salam, lidah ngucapin assalamualaikum, kita kayaknya lelah banget kayaknya. Mungkin dia lelah. Tapi nyambut gawe, bekerja di pabrik nggak capek. Sampai kalau ngobrol cekakak itu fasihah kalau ngobrol. Apalagi kalau di telepon cewek lain, itu kayaknya fasihah banget dan juga rada-rada merdu gitu. Tapi kita ngucapin salam yang berpahala besar. Orang yang mengucapkan salam lebih dulu, dia disediakan bangunan di surga. Mau seperti itu? Salamnya yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi.
Kita jawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab salam juga jangan kumsalam, 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 salam, salam, alaikum, alaikum, malikum, malikum, alaikum, lam, 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 jadi lam, 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 lam. Boro-boro ada keselamatan, ya. Akhirnya oleh Allah karena tidak syukuran, tidak digunakan untuk saling mendoakan keselamatan, oleh Allah dicabut kenikmatannya, lidahnya keluh dikasih stroke, kolesterol tinggi langsung celek, gitu. Masih muda karena makanan enak-enak terus kan zaman sekarang, ya kan? Masya Allah. Itu karena kitanya ternyata tidak mengkafarohi seluruh nikmat Allah, tidak menzakati seluruh nikmat Allah. Orang punya ilmu, zakatnya memberikan ilmu kepada orang lain. Makanya banyak orang bertanya kepada jamaah, kalau ngaji di Habibur Rasul bayar berapa sih? Gratis. Ini zakatnya saya, ilmu, jariyahnya ilmu. Karena Allah memberikan ilmu terus menerus kepada saya, makanya saya harus zakatkan, diajarkan, disodakohkan ilmunya. Ya. Begitu pula ketika kita diberikan kesehatan lisan kita, zakatnya ya salam dan doa untuk orang lain, juga zikir. Karena ada hadis bahwasannya anggota tubuh kita tuh, persendian kita itu setiap hari harus dizakati, disodakohi, setiap hari harus dikafaroti. Dengan apa? Dengan sodakoh. Ternyata kata Rasulullah, dengan zikir pun sama. Itu sama dengan menzakati, mensodakohi setiap sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita. Berapa banyak? Banyak sekali. Nah kitanya males, padahal mengucapkan salam kepada saudara muslim itu juga merupakan zikir dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah. Kata Rasul, afsyus salam, sebarkan salam, bukan afsyus sam, tebarkan kebinasaan, bukan. Ini mah selalu menebarkan kebinasaan. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jadi waalaikumsalam. Akhirnya dulu ada orang yang mengucapkan assalamu alayka ya Muhammad, semoga kecelakaan untukmu ya Muhammad. Rasulullah menjawabnya wa alayka, dan untukmu pula kata Rasul. Ya, maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha istri Rasul berkata, wahai ayahku, bukankah dia mengucapkan laknatan, sumpah supaya engkau celaka? Begitu. Maka kata beliau, aku tahu, akan tetapi aku tidak diajarkan untuk melaknat orang lain, untuk membalas dengan laknatan. Tidak, aku cukup mengucapkannya dengan wa'alaika. Begitu. Yang mendengar Sayyidah Aisyah istri Rasul, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Wahai Rasulullah, bukankah dia mengucapkan semoga kecelakaan untukmu? Kenapa engkau menjawabnya? Kenapa enggak diam? Kata Rasul, beginilah cara yang Allah ajarkan membalas dengan kebaikan. Dan aku tidak melaknat dia, tapi aku ucapkan pula wa'alaika. Biarlah itu kembali kepada dirinya tanpa aku harus melebih-lebihkan. Gitu. Karena sebelumnya Sayyidah Aisyah menjawab juga dengan ungkapan yang sama, doa kecelakaan. Kata Rasul, jangan begitu. Kita umat Islam tidak dididik seperti itu, kata Rasul. Masya Allah, akhlak Rasulullah luar biasa. Jadi ucapkanlah dengan baik, apalagi ketika kita datang ke rumah kita, apalagi dengan sesama saudara kita. Jadi ukuran atau patokan untuk menghadapkan diri ketika sholat menghadap ke Ka'bah itu adalah dada yang paling utama. Ya,
Jadi sampai ada orang yang kakinya harus begini, mantang banget. Enggak, agak sedikit kan, mungkin ada yang sedikit mengikuti aerodinamis, ya terserah, itu juga bagus, semuanya juga bagus. Ya, yang penting jangan dibalik kakinya ke belakang. Kita ngadep ke Ka'bah gitu, kakinya dibalik diputar ke belakang. Ngadepnya itu kayak apa ya? Plastik man kayaknya mah. Jadi yang jadi ukuran tetap dada. Namun saya menghimbau, kalau sholat jangan suka banyak gerak. Ini malah lagi sholat tuh kayak nggak tenang, bergerak sana kemari. Cek Sunda mah gagacak, tahu gagacak? Ayo garuk-garuk terus. Ayo ada aja. Itu sebetulnya karena kita mungkin ketika wudhu tidak benar, tidak sempurna. Akhirnya ketika sholat mudah digoda syaitan. Salah satu yang membuat sholat kita tidak khusyuk diantaranya karena wudhunya salah. Wudhunya tidak sempurna. Hanya berlebihan menggunakan air tapi tidak sempurna wudhunya. Asal. Ya. Kadang tetesan air dari wajah netes lagi ke air yang ada di tangan yang akan dipakai untuk anggota yang lain. Artinya kan jadi mustamal berarti kan. Contoh seperti itu. Kita berkumur pas mau ngambil air dengan tangan dari mulut, dari bagian wajah netes ke tangan untuk membasuh wajah. Tidak sah tuh. Karena berarti air yang di tangan menjadi mustamal. Banyak orang tidak memperhatikan itu. Akhirnya asal dalam ibadah dan tidak sah. Makanya kalau wudhunya tidak sah, asal-asalan, pada saat sholat juga gampang digoda setan, tidak tenang. Makanya juga sebelum sholat berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma inni as'aluka bi khusyu'il qalbi indaka. Ya Allah, aku minta khusyukkan kalbuku menghadap kepada Engkau. Seperti itu. Sebelum takbiratul ihram berdoa dulu, minta dengan ta'awud, kita meminta perlindungan kepada Allah. Wa dzalika bis-sadri la bil wajhi fi haqqil qaimi awil qa'idi. Juga bagi orang yang duduk dalam posisi duduk, tetap yang menjadi acuan patokan menghadap kiblat itu adalah dadanya. Bagi orang yang sholat dalam keadaan duduk, ataupun bagi kita yang sehat tapi sholat sunnah, boleh duduk kalau sholat sunnah. Tapi kata Rasulullah, nisful ujri, bagi orang atau man shalla qa'idan, siapa orang yang sholat dalam keadaan duduk, yakni sholat sunnah, padahal dia mampu, maksudnya padahal dia mampu untuk berdiri tapi sholatnya duduk, maka falahu nisful ujri, dia hanya mendapatkan setengah pahala ketika dia mampu berdiri. Berbeda dengan orang tidak mampu berdiri, sholatnya duduk, maka full pahalanya. Awil qa'idi waqtal qiyami wal qu'udi, dalam pelaksanaan sholat di waktu berdiri dan waktu duduk itu dada harus menghadap ke arah kiblat. Amma fir ruku'i was sujudi fa mu'dhamul badani, adapun di waktu ruku' dan sujud maka yang menghadap kiblatnya adalah dengan sebagian besar tubuh saja. Artinya menghadapkan anggota badan kita ke arah kiblat. Amal muttaji'u, adapun bagi orang yang tidur miring, ya, orang yang tidur berbaring begini, itu arah kiblat, ya, itu arah kiblat. Kita sandarkan, kita tatakkan pinggang yang kanan di tanah. Jadi kita menempelkan pipi kanan di tanah, menempelkan pinggang kanan di tanah, miringkan arah kanan menghadap ke kiblat, dadanya menghadap ke kiblat, seperti itu. Fayajibu bil wajhi, maka bagi orang yang tidur miring maka wajib menghadapkan
wajahnya ke arah kiblat, wa muqaddamil badani, dan bagian depan tubuhnya, bagian depan ini badan kita menghadapkan ke arah kiblat, tidur miring seperti itu. Wal mustalqi, dan bagi orang yang terlentang begini, kakinya ke arah kiblat, ya, terlentang itu ke arah kiblat, kakinya begini ke arah kiblat, terlentang tidur. Nah, maka fakadzalika ma'a akhmusaihi, seperti itu pula sama dengan disertai menghadapkan ke kiblat dua lekukan dari dua telapak kakinya. Tuh, jadi telapak kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Bagi yang tidurnya terlentang, gak bisa miring, terlentang, maka arahnya berbeda dengan cara yang tadi, ya, seperti ini caranya. Jadi ke sana ke arah kiblat kakinya. Wajibu, dan wajib apa raf'u ra'sihi, mengangkat kepalanya, meninggikan kepalanya, qalilan, halnya sedikit saja, in amkana, jika memungkinkan. Jadi kalau bisa bagian kepalanya ditopang dengan bantal agak tinggi jadinya, supaya menghadap wajahnya itu ke arah kiblat kalau memungkinkan. Kalau tidak, ya lehernya dibengker gitu kan, sampai tulang belakangnya itu pakai gip, tidak bisa, sudah aja kayak ini, kayak apa, kayak balok gitu jadinya. Ya sudah, sebisanya seperti itu. Wahada, dan ketentuan ini menghadap kiblat dengan dada, indal Kalabi, ini dijelaskan menurut fatwa Asy-Syaikh Al-Kalabi. Wal muradu bin nahri fi qoulihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar, yang dimaksud dengan an-nahr dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka fasalli, dirikanlah solat olehmu, li rabbika, menghadap kepada Tuhanmu, wanhar, dan juga memotong, kemudian memotong kurban. Jadi fasalli li rabbika di sini, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan menghadapkan ke kiblat dengan dadamu. Nah, menurut Asy-Syaikh Al-Kalabi. Qala fi ma'na wanhar, menurut Syekh Al-Kalabi, beliau berkata di dalam makna wanhar, beliau justru mengartikannya adalah ay istaqbilil qiblati, ay istaqbalul qiblati. Tapi ketika kalimatnya wanhar, artinya ini fi'il amar, wanhar ay istaqbil, begitu, istaqbil al-qiblata, hadapkanlah dirimu ke arah kiblat, begitu katanya tafsir menurut Syekh Al-Kalabi. Jadi fasalli, dan salatlah engkau li rabbika, menghadap kepada Tuhanmu, wanhar, ya, dan hadapkanlah dirimu dengan dadamu ke arah kiblat. Jadi wanhar di sini bukan memotong hewan kurban menurut beliau Syekh Al-Kalabi, tapi wanhar dan hadapkanlah dadamu ke arah kiblat menurut tafsir beliau. Jadi lafaz wanhar maknanya ay istaqbil al-qiblata, ya, al-qiblata, jangan al-qiblati, istaqbil al-qiblata, yakni hadapkanlah dirimu al-qiblata, ke arah kiblat, begitu. Nah, suka ada salah apa, kalau ada salah cetak harokat, ya tinggal dikoreksi saja, dibenahi. Binahrika ay bisodrika, yakni dengan dadamu. Wal aslu fi ishtirati dzalika qabla al-ijtima'i. Wal aslu, dan adapun yang menjadi dasarnya fi ishtirati dzalika, tentang pensyaratan menghadapkan dada ke arah kiblat itu, qabla al-ijma'i, sebelum ijma', sebelum kesepakatan
fuqaha itu berlandaskan dengan landasan apa? Yakni dengan landasan jadi wal aslu, dan adapun dasar fishtirati dzalika, di dalam mensyaratkan penghadapan dada ke arah kiblat qoblal ijma'i, sebelum ijma' ulama atau ijma' fuqaha, itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang menjadi dasar utamanya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini ayatnya, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, dalam surah Al-Baqarah. Ketika Rasulullah pernah diperintahkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Maqdis, ternyata orang-orang Yahudi tetap saja tidak beriman dan malah melecehkan Islam, melecehkan Rasulullah. Akhirnya Allah mengembalikan arah kiblat ke arah Ka'bah. Di mana posisinya pada saat itu? Di Masjid Qiblatain. Nah, ketika kita dari Madinah ke Masjid Kuba terlewat tuh Masjid Qiblatain, atau pulang dari Kuba mau kembali ke Madinah itu biasanya terlewat Masjid Qiblatain. Di tempat itu kita dulu pernah ada yang waktu rombongan jamaah umroh akbar pernah turun di situ dan sholat di situ pernah. Jadi pada saat Rasulullah sedang sholat asar, waktu itu asar, diperintahkan oleh Allah dengan kalimat ini, wahyu turun, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkanlah, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dari arah Masjidil Aqsa. Jadi agak nyerongnya itu 90 derajat, miringnya itu 90 derajat, ya, dari satu arah sini kemudian berpalingnya ke arah sini 90 derajat, dari kanan ke kiri, cot gitu 90 derajat. Maka para sahabat juga ikut merubah posisi mereka, haluan kiblatnya. Maka dari ayat ini, ayat fastaqbil bidzatika, yakni hadapkanlah fisikmu fis sholati, di dalam sholat, qasdahu wajihatak, wajhah, ya, wajhatahu, wajihatahu, yakni hadapkanlah fisikmu di dalam pelaksanaan sholat, qasdahu, pada tujuan Masjidil Haram, wajihatahu, dan juga arahnya Masjidil Haram, jihad, ya. Qala telah berkata siapa? Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi, wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil jihati indal lughawiyina, yang dimaksud dengan jihad arah menurut ulama ahli bahasa, yaitu al-ainu adalah zatnya, fisiknya, wa itlaquha ala ghairil aini, dan menyebutkan arah untuk selain zat fisik sesuatu adalah majazun, merupakan suatu kiasan atau metafora, kama qalahu Zayadi, sebagaimana juga Syekh Az-Zayadi telah mengemukakan pendapat tersebut. Wal muradu bil Masjidil Harami ay al-Ka'batu, yang dimaksud dan adapun yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat itu tadi, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ay al-Ka'batu, yakni adalah Ka'bah, hadapkan dirimu ke arah Ka'bah. Bi khilafi fi ghairi hadzal mawdi' min al-Qur'an, berbeda dengan kalimat Masjidil Haram di selain surah Al-Baqarah ayat 144, 149, 150 tadi, dari ayat Al-Qur'an yang lainnya. Fa innahu mata utliqa fihi fal murad bihi jami'ul harami. Jadi kalau kita berada kondisinya jauh dari Masjidil Haram, sesungguhnya saat diucapkan kalimat Masjidil Haram yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya selain Al-Baqarah 144, 149, 150, selain ayat itu, selain ayat yang tadi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ada di ayat-ayat yang lainnya, maka yang dimaksud adalah memang keseluruhan dari tanah haram. Qala fil misbah,
Telah berkata para ulama di dalam kitab Al-Misbah, qauluhu ta'ala, adapun ucapan Allah, firman Allah Ta'ala, fatamma wajhullahi, maka disitulah wajah Allah katanya. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 115, ay jihatuhu allati amarakum biha, maksudnya adalah arah menghadap kepadanya yang Allah telah memerintahkan kalian menghadap ke arah itu. Bukan berarti fisik Allah ada di Ka'bah, bukan berarti fisik Allah ada di Masjidil Haram. Akan tetapi Allah telah meridhoi dan menetapkan ke arah itulah kalian ketika menghadap kepada Allah untuk mengikuti perintahnya, menetapkan satu tujuan yang telah ditentukan arahnya oleh Allah. Contoh gini deh, contoh gini, kita bertujuan untuk mengikuti kehendak guru, contoh mengikuti kehendak guru. Kata guru, tolong belikan nasi goreng kencur, tolong belikan nasi goreng kencur yang ada di depan pasar Karawang. Apa tadi? Tolong belikan nasi goreng kencur yang ada di pasar Karawang. Ingat, hafal, awas salah. Kemudian kita pergi mencari dan membeli nasi goreng kencur karena sulit, kita nggak ngerti, pokoknya asal lah, kalau ke arah pasar Karawang agak jauh, nyari aja yang dekat. Di Green Village di sini, di depan aja lah. Sudah bilang aja ke tukang nasi goreng biasa, dikasih kencurnya aja. Atau kita bawa kencurnya, datang ke situ tukang nasi goreng yang ada di depan. Mas, minta nasi goreng, tapi tambahin ini kencur mas, gitu. Kita sesungguhnya telah taat kepada guru atau khianat? Khianat. Kata guru, beli nasi goreng kencur yang ada di depan pasar Karawang. Di situ sudah diolah dengan olahan yang memang khusus. Contoh begitu ya. Contoh nih, contoh. Harus ingat di depan pasar Karawang. Itu contoh, tapi bisa direalisasikan. Ternyata kita malas untuk menghadap ke sana, mengarah ke sana. Kita mengarah yang sini aja lah, yang dekat aja lah. Gimana kita aja lah. Walaupun sama-sama dikasih kencur, tapi olahannya berbeda. Tujuannya tidak sama seperti apa yang dituju oleh guru, tidak seperti yang diridhoi oleh guru. Jadi kita telah berkhianat dan tidak tidak taat. Nah, seperti itulah keinginan Allah ketika kita umat Islam sholat menghadap Ka'bah, kemudian dialihkan ke arah Baitul Maqdis, kemudian dialihkan lagi ke arah Ka'bah. Apa Allahnya cik-celok pindah-pindah? Enggak, Allah enggak butuh tempat. Allah wujudun bila makanin. Allah ada, tidak butuh tempat. Mana dalilnya? Kata Allah dalam Al-Quran, fa inni laghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya aku tidak butuh seluruh alam ciptaanku sendiri. Jangankan Ka'bah, alam arash aja nggak butuh Allah Ta'ala, walaupun segitu gedenya, lebih gede daripada langit dan bumi, apalagi cuma Ka'bah. Makanya sahabat Umar pernah berkata di hadapan Hajar Aswad, ya Hajarul Aswad, hei Hajar Aswad, andaikan aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka enggan aku menciummu. Andaikan tidak disyariatkan menciummu, aku nggak mau menciummu. Kamu ini cuma batu, kata sahabat Umar. Tapi karena Rasulullah memuliakannya, maka juga umat Islam memuliakannya. Tapi bukan berarti Allah ada di situ, ya kan? Kalau ada di situ Allah Ta'ala, kenapa Ka'bah kok pernah berkali-kali hancur? Gitu kan? Berarti rumahnya Allah hancur gitu.
Na'udzubillah, mustahil Allah punya rumah. Lantas bagaimana dengan memahami makna kata Baitullah? Baitullah jangan dimaknai rumahnya Allah, salah. Kalau orang mengatakan Baitullah adalah rumahnya Allah, salah. Allah nggak butuh tempat. Kalau menyatakan Baitullah itu tempatnya Allah, rumah tempat tinggalnya Allah, salah. Atau tempat kadang-kadang Allah ada di situ, salah. Emangnya villa apa resort? Jadi Baitullah itu bukan Ka'bah saja, masjid-masjid dimanapun namanya itu Baitullah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Itu kan? Yusabbihu. Itu. Kemudian juga dalam hadits majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok mukmin duduk berkumpul di suatu bait, di suatu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah. Berarti Allah rumahnya banyak. Kadang giliran gitu. Na'udzubillah. Bukan begitu maknanya. Berbeda dengan suami yang istrinya ada 4. Mungkin bisa giliran ke rumah-rumah istrinya. Allah Ta'ala punya masjid disebut buyutillah, masjidnya banyak. Kalau satu berarti Baitullah. Masjid Baitur Rahman Blok P itu Baitullah. Mushola Al-Furqan Blok M itu Baitullah. Majelis Ahbabur Rasul ini Baitullah. Ya, Masjid Riyadhus Shalihin Baitullah, Masjid Raya Perumnas Baitullah, Masjid Agung Karawang Baitullah, Masjid Istiqlal Baitullah. Bukan hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Kalau orang awam kadang yang sotoy apalagi gitu ya. Jadi Baitullah itu adalah tempat yang disucikan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Fungsi utamanya itu. Maka di situ adalah tempat di mana kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Kita berada di masjid, begitu kan? Itu tuh Baitullah. Tapi kalau dalam rangka sholat harus ke Ka'bah, menghadapkannya satu tujuan semuanya, supaya umat Islam tidak berselisih. Itu hikmahnya, tujuannya sama. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan yang lain yang furu, sudahlah, Ka'bahnya juga sama toh, syahadatnya sama, sholatnya ke Gusti Allah, nabinya Nabi Muhammad, begitu. Jangan diperuncing, maknanya itu hikmahnya. Islamnya sama kok, begitu kan? Coba kalau kita berangkat ke sana ke Masjidil Haram, sholatnya kira-kira ngadepnya kemana? Apa ke WC begitu? WC Abu Jahal? Enggak, ke Ka'bah semua. Yang di sebelah sana ngadepnya ke sini enggak berarti ngebelakangin kita, ngebokongin kita, enggak, gitu kan? Ini Ka'bah nih, Ka'bah di tengah, celok begitu. Kita nih yang di sekelilingnya tetap ngadepnya ke Ka'bah semua kan? Enggak berarti yang sebelah sana ngebokongin yang sebelah sini, enggak. Itu sebetulnya perintah yang tersirat dari Allah supaya kita ini tetap satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Satu gondelan syariatnya Allah, gitu loh. Wa an Ibni Umar annaha nazalat fi sholati 'ala ar-rahilati, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya ayat yang tadi surah Al-Baqarah ayat 115, fathamma wajhullah, ini diturunkan mengenai sholat di atas kendaraan, sholat sunnah di atas kendaraan. Kata sahabat Abdullah bin Umar. Wa an Atha'in, dan dari Imam Atha, beliau berkata, nazalat fishtibahil qiblati, ayat tersebut diturunkan di saat terjadi ketidakjelasan arah kiblat. Ketika kita tidak jelas dengan arah kiblat, maka berupayalah ya untuk berijtihad kemana arah kiblat, walaupun hanya sebatas zanniyah. Zanniyah itu persangkaan dengan hasil ijtihad kita. Kira-kira ini arah matahari kemana? Oh, pas kebetulan arah matahari ada di atas persis pas waktu zuhur. Ini kemana ini ya kiblatnya kira-kira gitu.
nggak bisa menentukan arah begitu kan, bingung. Atau waktu isya di suatu negeri yang kita belum kenal, nggak ada kompas, nggak ada apa, pas di leweng pisannya, aduh bingung kumaha, susah untuk mencari kejelasan bulan pun karena dalam hutan yang rimbun gelap di Kalimantan contoh. Kemana kita mengarahkan diri kita ketika sholat? Maka ini yang menjadi guidance-nya, fathamma wajhullahi. Kemanapun asal kita yakin, kira-kira ijtihad dulu, kemana nih kita kira berijtihad, berupaya, kayaknya ke sana, udahlah saya yakin ke sana, sudahlah. Jadi walaupun pada kenyataannya tidak tepat menghadap Ka'bah, tetap sah sholatnya karena engkau mengarahkan dirimu ke arah Allah, bukan Allah secara fisik ada di depanmu, begitu ya. Tapi engkau mengarahkan pribadimu, jiwamu untuk taat mengikuti aturan Allah, menghadapkan diri, memasrahkannya kepada Allah. Itu maksudnya. Ya walaupun memang secara syariah kita tetap harus berupaya untuk mencari tahu arah Ka'bah, tapi di tempat tertentu ada rukhsah. Maka ayat ini turun ketika seseorang tidak mengerti arah Ka'bah di mana, maka menghadaplah ke arah yang diyakininya, maka sesungguhnya pada arah itulah engkau akan mendapati ridho dari perintah Allah Ta'ala. Begitu, bukan di situ ada Allah Ta'ala. Wa yajuzu, dan boleh apa, tarku istiqbalil qiblati, meninggalkan penghadapan diri ke arah kiblat. Jadi boleh tidak menghadap kiblat fi halataini, di dalam dua keadaan. Al-ula, adapun yang pertama, boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat di dalam dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khaufi, di saat perang, di saat sedang berkecamuknya perang. Fa idzal tahamal qitalu, ya. Jadi syiddatil khauf itu ketika sangat ketakutan, dar der don. Atau ketika kita ikut berkecamuk pada saat perang, waktunya sholat, ada namanya sholat syiddatil khauf. Jadi nanti yang satu baris sholat, yang di belakang menjaga sekelilingnya, perang dulu baru. Yang satu sudah selesai menyelesaikan satu rakaatnya, begitu ya, salam. Kalau imam lanjut ke rakaat yang kedua. Nanti yang ini yang sedang dar, tapi ketika takbiratul ihramnya bareng, takbiratul ihram bareng, barisan yang belakang perang dulu gitu, barisan yang depan ikut satu rakaat. Nah, sebelum berdiri makmum, si imam duduk istirahat. Jadi jangan berdiri dulu, makmum tasyahud akhir kemudian perang, begitu. Kemudian nanti, atau si makmum, jadi ada beberapa kaifiyah ya menurut para ulama ahli fikih di situ. Nah, nanti entah si makmum setelah rakaat yang pertama ini mereka mundur dulu, keluar dulu untuk perang, begitu kan. Nah, kemudian yang sedang perang ganti, mereka ikut berdiri, kemudian dengan imam sholat, gitu. Nanti pada saat salamnya bareng, nanti pada saat mau salam bareng dulu, salam dulu, assalamualaikum warahmatullah ya. Jadi ada beberapa kaifiyah menurut ulama madhab yang berbeda. Nah, nanti jangan hanya satu madhab saja, nanti dijelaskan khusus tentang syiddatil khauf. Tapi sekilas itu saja dulu yang difahamkan tentang syiddatil khauf. Walau yatamakkanu min tarkihi bihalin liqillatihim wa kathratil aduwi, dan kaum muslimin pada saat itu tidak memungkinkan untuk meninggalkan peperangan di satu kondisi pun. Karena apa? Karena sedikitnya jumlah dari mereka dan banyaknya jumlah musuh. Aduh, ingon-ingon siapa ini? Bapak katanya itu.
Awishtadal khaufu, ataupun rasa takut yang memuncak. Walam yaltahim, ya, walam yaltahimi al-qitalu, namun mereka tidak merasa aman mengenai peperangan tersebut. Jadi rasa takut yang memuncak dan perang yang berkecamuk. Walam yaltahimil qitalu, belum, mohon maaf, walam yaltahami, dan belum berkecamuk. Apa qitalu? Peperangan, padahal peperangan belum berkecamuk sekalipun. Peperangan belum berkecamuk, tapi rasa takut, rasa genting itu sudah mulai terasa. Itu juga sama. Walam ya'manu ayyarkabal adu, namun mereka tidak merasa aman mengenai pihak musuh, ya, pihak musuh yang dapat menyerang. Aktafahum lawallau wa tafarraqu, jadi mereka khawatir jika ada musuh menyerang, padahal belum kecamuk, belum berkecamuk, tapi mereka sudah mulai khawatir, genting jika ada musuh yang mulai menyerang dan memukul pundak-pundak mereka dengan pedang jika mereka harus menghadapkan diri ke arah kiblat. Jadi mereka harus menghadap ke arah musuh. Bagaimana itu, gitu kan? Ketika sholatnya harus berjaga-jaga, khawatir nanti di belakang ada yang ngebokongin, seperti itu. Maka tadi pasukan yang mengarah ke arah, semua arah berkeliling, itu diperkenankan dalam kondisi sholat loh. Berlarian lah, atau wah seperti itu ya, melingkar, tidak masalah. Untuk sebagian nanti gantian. Shollu, maka mereka sholat bihasabil imkani, dengan mempertimbangkan kemungkinan yang dapat dilakukan mereka, sebisanya, ya, sebisanya. Walaisa lahumut ta'khiru 'anil waqti, dan tidak ada bagi mereka untuk menunda sholat. Orang yang lagi perang aja jangan sampai diakhirkan. Ta'khirul waktu itu mengakhirkan waktu sholat sampai akhir. Ini mah tidak dalam perang, kondisi aman, tapi males dan malah mengakhir-akhirkan sholat. Ngacung. Ini kamera streaming, ayo internasional biar tahu. Sedang peperangan saja tidak diperkenankan sampai mengakhir-akhirkan sholat sampai akhir. Ini dalam kondisi aman, nyaman, tentrem, adem ayem, nikmat. Ponsel 20 jam. Kenapa enggak 24? 4 jamnya kan tidur. Berarti dari bangun sampai tidur lagi ponsel. Tak bisa lepas, Allah hanya 2 menit. Jadi 2 menit saja lepasnya. Iya, kapan? Saat sholat. Kok enggak lama? Ya begitulah. Saking cinta dengan ponsel, lebih lama ngoprek ponsel dibandingkan sholat. Ngoprek tasbih ke, apa ke, zikir, ngoprek Quran, lebih lama ngoprek ponsel. Sampai-sampai ada orang-orang yang mengajarkan pada saat sholat juga boleh ngoprek ponsel. Mencium mushaf Quran beres membaca mushaf tidak boleh katanya, tapi kalau buka-buka ponsel ketika sholat boleh katanya. Mungkin ada zaman Rasulnya, Rasulullah pakai ponsel ketika sholat gitu, baca-baca ponsel ketika sholat. Ini orang keblinger, mencium mushaf beres ngaji, beres baca Quran katanya haram, bid'ah, munkaroh, tidak pernah diajarkan Rasul. Nggak ada hadisnya Rasulullah setelah membaca Al-Quran kemudian mencium mushaf. Ente itu gimana dul? Ya lagian Rasulullah sifatnya ummi, tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis. Surat-surat Rasulullah ditulisnya oleh para sahabat. Jadi Rasulullah membaca Quran tanpa mushaf. Jadi orang itu juga mengada-ngada tuh katanya, mana mungkin, mana ada dalilnya Rasulullah selesai membaca Al-Quran, membaca mushaf katanya, kemudian mencium mushaf. Lagian Rasulullah kalau baca Quran itu hafalan. Berarti orang itu telah mengada-ngada seolah-olah dia menyatakan Rasulullah kalau baca Quran itu pakai mushaf. Sama saja begitu, ya kan? Berarti tukang wadul, marganya al-waduliyah.
Al-halatus tsaniyah tuh. Sedangkan keadaan yang kedua yang memperbolehkan seseorang yang sholat tidak menghadap kiblat adalah finna filati fis safaril mubahi fala yushtaratu tuluhu. Pada saat sholat sunnah dalam perjalanan, finna filah, nafilah tuh sholat sunnah, hanya sholat sunnah. Finna filati pada saat sholat sunnah, fis safari ketika di perjalanan, al mubahi yang diperbolehkan. Jadi kalau perjalanannya niatnya mau hal-hal makruh, apalagi yang haram, maksiat, tidak diperkenankan. Fala yushtaratu tuluhu, dan tidak disyaratkan lamanya atau jauhnya jarak perjalanan tersebut. Kalau sholat sunnah boleh di kendaraan, ngadep kemanapun boleh. Tapi kalau sholat fardu Rasulullah selalu turun dari kendaraannya. Ya. Bagaimana dong dengan sholat lihurmatil waktu? Berbeda. Kalau kita sholat fardu di pesawat, ngadepnya ke arah Monas atau ke arah Borobudur karena pulang umroh, ngadepnya kan ke sini, ke arahnya ke arah Monas, begitu kan? Tetap saja niatnya mustaqbilal qiblati, tidak mustaqbilal monasi. Jadi nantinya akhirnya di Monas limin, repot nanti. Bagaimana dong kondisinya? Tetap wajib muadah, wajib nanti mengqadha sholatnya. Kenapa juga kalau wajib mengqadha sholat tapi masih melaksanakan sholat di pesawat? Namanya sholat dihurmatil waktu, tanpa wudu, tanpa tayamum, menggunakan debu. Maka itu disebut faqidut tahuraini, yang sepi dari dua alat sesuci. Tidak ada, tidak bisa digunakan. Air tidak boleh terlalu banyak digunakan. Debu juga nggak ada debu yang zahir yang suci, ada cuma perkiraan saja. Kalau mau debu yang agak zahir yang di bawah, di karpet bawah pesawat itu bekas telapak kaki orang yang mundar mandir ke toilet, apa itu suci? Tidak lah. Nah, akhirnya tetap sholat dihurmatil waktu. Tujuannya adalah ihtiyat. Imam Syafi'i, kehati-hatian beliau jikalau celaka wafat sebelum melaksanakan qadha sholat tersebut, maka sholat yang tadi melaksanakan sholat dihurmatil waktu insya Allah dibebaskan dari hisaban. Itu tujuannya, karena kita sudah memenuhi kewajiban sholat pada waktu itu walaupun tidak memenuhi syarat. Maka karena tidak memenuhi syarat, kita wajib juga mengqadhanya, mengulangnya. Namanya i'adah atau mu'adatus sholah, mengulang sholat. Wa aqalluhu, dan paling pendeknya jarak safar tadi diperbolehkannya kita sholat sunnah di atas kendaraan tanpa harus menghadap kiblat, yaitu paling sedikit jaraknya ayu safiru ila mahallin la yusma'u fihi nidaul jumu'ati. Sekira-kiranya seseorang bepergian ke suatu tempat yang tidak terdengar di sana akan panggilan adzan sholat Jumat yang dari arah masjid terdekat dari rumah dia, atau dia berangkatnya dari masjid. Kita berangkat dari masjid nih, kita berangkat dari masjid. Kalau itu adalah hari Jumat, andaikan pas waktu Jumat kita berjalan sejauh apa, suara adzan pada saat sholat Jumat artinya di atas menara, kalau sekarang pakai speaker ternyata nggak kedengeran. Kira-kira sekarang mah pergi ke beda kecamatan gitulah ya, kita pergi ke beda kecamatan nih gitu, maka boleh kita sholat sunnah di kendaraan walaupun menghadapnya tidak menghadap kiblat, khusus sholat sunnah. Jangan sampai bodoh tuh keterlaluan, saking nggak mau ngaji atau nggak memperhatikan kajian, akhirnya sholat fardu, tiap sholat fardu ada di kendaraan, sambil kerja kemana-mana pakai mobil, katanya disulah sambil sholat sambil begini-begini sambil nyetir. Goblok keterlaluan itu. Goblok kok nemen gitu ya, goblok ya goblok tapi aja nemen-nemen biasa wae lah. Ada yang begitu. Lawang saya pernah melihat kok yang apa, yang tayamum saja dari mulut sampai kaki, ya itu ada gitu loh. Dan nyata samping saya ketika di pesawat. Gusti no agung. Kemudian fayajuzu lil musafiri, maka boleh bagi orang yang sedang bepergian, bagi musafir artinya orang yang dalam perjalanan, apa at-tanaffulu raqiban wa masyian,
melakukan sholat sunnah, tanaful, nafilah, melaksanakan sholat sunnah sembari berkendaraan, ya, rokiban halnya, rokiban hale sambil tetunggangan, wa masyan utawa lelungan, lan lelungan. Jadi boleh sambil di atas kendaraan ataupun sambil berjalan kaki, boleh-boleh saja. Menghadapnya kemana? Ila jihati maqsadihi fis safari. Ini khusus sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Makanya sholat sunnah sambil duduk juga kita boleh, kalaupun kita berdiri kuat, boleh sholat sambil duduk. Dan Rasulullah lakukan itu setelah sholat witir. Jadi Rasul sholat lagi 2 rakaat setelah sholat witir, sholat sunnah 2 rakaat sambil qaidan, duduk. Ila jihati maqsadihi fis safari tawili wal qasiri. Sambil berjalan menghadap ke arah tempat tujuannya di dalam perjalanan yang jauh maupun yang dekat. Tapi pada saat ruku dan sujudnya diupayakan ruku dan sujud. Thumma inna raqibad dabbati. Kemudian sesungguhnya pengendara hewan tunggangan, walau fi nahwi haudajin, walaupun pada seumpamanya sekedup tandu, pada tandu, ya, contohnya walaupun pada tandu, la yajibu alaihi wad'u jabhatihi fi ruku'ihi, maka baginya tidak wajib meletakkan dahinya di saat rukuknya ke arah tanduk tersebut, ke tanduk, tidak wajib. Wa sujudih, dan ketika sujudnya ala sarjiha, ke pelana hewan tunggangannya, tidak. Itu tidak diwajibkan harus seperti orang yang sujud ruku dalam keadaan sempurna, tidak katanya, kalau dalam kondisi sholat sunnah di perjalanan. Jadi tidak wajib kita menempelkan seperti ruku sujudnya orang yang sempurna sholat, beda, ya. Au ma'rifatiha, ataupun di atas kepala hewan, tidak harus ditempelkan seperti itu. Bal yumi'u, akan tetapi ia dapat melakukan isyarat bihima, dengan ruku dan sujud tersebut, wa yakunu sujuduhu akhfadha min ruku'ihi, dengan keadaan sujudnya harus lebih rendah dibandingkan rukunya. Hanya dengan isyarat saja, ketika ruku begini, ketika sujud mungkin agak-agak condong ke bawah seperti itu, walaupun tidak sampai nempel ke pelana atau ke kepala hewan tunggangan. Apalagi unta kan kepalanya jauh, nggak perlu di sini dulu. Gitu kan, tikus ruk ya. Hadza idza lam yumkinhu, ini ketentuan ini apabila tidak memungkinkan baginya itmamuhuma, jika tidak memungkinkan untuk menyempurnakan ruku dan sujudnya. Kalau memungkinkan ya lakukan, wajib, ya. Wal istiqbalu fi jami' sholatihi, dan tidak memungkinkan menghadap kiblat di keseluruhan sholatnya. Wa illa, dan jika tidak memungkinkan, artinya dan jika memungkinkan, dan jika tidak memenuhi kemungkinan untuk tidak memungkinkan, artinya jika memungkinkan, gitu loh, ya. Paham tidak? Nah, kan tadi di sini kalimat awalnya idza lam yumkinhu, begitu, jika tidak memungkinkan baginya. Nah, kalimat berikutnya wa illa, dan jika tidak lam yumkinhu, jika tidak bisa tidak memungkinkan, gitu. Artinya jika memungkinkan lah gampangannya, karena ini kan mukhalifnya dari kebalikannya dari lam yumkinhu, artinya memungkinkan. Idza yumkinuhu berarti kan gitu, jika memungkinkan baginya untuk melakukan itu, ya, menyempurnakannya, wajib dzalika, maka wajib baginya menyempurnakan ruku dan sujud, litayassurihi alaihi, karena mudahnya melakukan hal itu baginya. Gampang kok tuh ruku sujud, gampang, bisa lah, kecuali tidak memungkinkan. Kalau mau menyempurnakan tikus ruk karena di atas hewan seperti unta, gitu kan, contoh. Atau di motor begitu kan, kalau kita menyempurnakan ruku dan sujudnya ketika di motor, nabrak, diguling tikus ruk yang ada, baret-baret, cendol itu tarang itu menyok. Menyoknya ternyata ke depan, gitu ya. Kenapa? Kalau manusia itu
Kedungsuk, kenapa benyoknya ke depan bukan ke dalam? Kalau mobil kan ke dalam. Kalau ketabrak gitu. Termasuk juga wanita, kalau ketabrak sama laki-laki itu ternyata itu benyoknya ke depan katanya. Keluar. Halim, hamil. Bukannya ke dalam. Ya, oleh karenanya manusia tidak bisa dibawa ke ketok magic, dibawanya ke rumah sakit. Itulah perbedaan antara manusia dengan buatan manusia. Wa in sahula alaihi, dan jika mudah baginya melakukan hal tersebut, ghairuhuma, selain ruku dan sujud, min baqiyatil arkani, di antara rukun-rukun yang lainnya, fala yalzamuhu syai'un, maka tidak wajib baginya ya sesuatu apapun, fi jami'i dzalika, di dalam semua rukun-rukun itu, illa al istiqbala fi taharrumihi, kecuali menghadap kiblat di saat takbiratul ihram. Faqat, itu saja. In sahula, jika mudah baginya untuk menghadapkan dirinya ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Jadi cukup ketika takbiratul ihram saja kita menggunakan kuda, kita menggunakan unta. Ya, pada saat kita mau sholat di situ, pada saat takbiratul ihramnya hadapkan dulu ke arah kiblat. Begitu. Allahu Akbar, langsung set. Tapi nggak usah pakai, nggak usah, karena lagi sholat gitu, lanjut saja gitu. Kita sholat, sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu ya turunlah, sempurnakan begitu. Wa illa, dan jika itu sulit untuk melakukannya, fala yalzamuhu syai'un, maka tidak wajib satu pun dari syarat-syarat tersebut. Ini dalam sholat sunnah. Wa ammal masyi, adapun orang yang berjalan kaki, fayamshi, maka berjalanlah dia fi arba'ati asya, di dalam 4 perkara, 4 rukun sholat. Al-qiyam, fil qiyam, yakni di dalam berdirinya. Artinya dia sebetulnya melaksanakan bagian daripada rukun sholat. Sambil berjalan kan berarti berdiri, betul kan? Nah, berarti satu dia memenuhi itu. Wal i'tidali, dan i'tidal, ketika sami Allahu liman hamidah kan berdiri lagi begitu. Wa tasyahudi, dan ketika tasyahud kan bisa sambil jalan kaki. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul, enggak harus duduk, sambil jalan saja gitu kan. Wassalami, dan ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil megang tongkat begitu. Enggak apa-apa. Wa yastaqbilul qiblata fi arba'atin, dan ia menghadap kiblat. Kalau orang yang berdiri ini berjalan dalam perjalanan, sebetulnya dia telah memenuhi beberapa rukun, sebetulnya beberapa rukunnya sholat. Di antaranya juga dia bertakbiratul ihram ketika menghadap ke kiblat itu ketika takbiratul ihram, waruku, dan ketika ruku, wasujud, dan ketika sujud itu bisa, wal julus, dan ketika dia duduk bisa, baina sajdataini, bisa dilakukan. Wala yakfihil ima'u birruku'i wassujudi, dan tidak cukup baginya hanya berisyarat dalam melaksanakan ruku dan sujud. Oh, jadi begini, bagi orang yang melakukan sholat sambil berjalan, dia tetap harus melaksanakan seperti yang biasa dilakukan. Jadi wayahnya ruku dulu begitu, nanti i'tidal sama Allah liman hamidah, jalan lagi sambil baca doa, kemudian sujud. Nah begitu ya, kalau orang yang sambil jalan kaki, karena bisa melaksanakan ruku dan sujud dengan sempurna. Duduk juga di antara 2 sujud kan bisa, nanti berdiri lagi, jalan kaki lagi begitu, nanti ruku lagi, nanti i'tidal, jalan, kemudian sujud dulu, dia sujud seperti sempurna begitu. Dan itu harus menghadap ke kiblat kalau bagi orang yang melakukan perjalanannya dengan jalan kaki, karena dia mampu melakukan penghadapan dirinya ke arah kiblat ketika sujud dan ruku serta takbiratul ihram. Tsumma kemudian ketahuilah olehmu anna maratibal qiblat arba'atun, sesungguhnya tingkatan arah kiblat itu ada 4. Ya, kita selesaikan dulu ini, nanti yang wal khamisunya dilanjutkan berikutnya. Al-ula, yang pertama, al-ilmu biha binahwi ru'yatin, ya, binahwi ru'yatin. Yang pertama, jadi tingkatan mengetahui arah kiblat itu ada 4. Yang pertama,
adalah mengetahui akan arah kiblat dengan seumpamanya melihat. Contoh ketika kita berada di Masjidil Haram, bangunan Masjidil Haram, kan kita bisa melihat Ka'bah, betul tidak? Atau di depan Ka'bah persis. Artinya benar-benar kita bisa melihat Ka'bahnya. Ingon-ingon siapa ini? Ngaji deh, ngaji. Kemudian atsaniyatu yang keduanya, tingkatan yang kedua, khabaru thiqatin an ilmin kaqalihi ana syahadtul qiblata hakada. Ada kabar informasi dari orang yang terpercaya, seumpamanya berdasarkan pengetahuan ilmu dia ya, dengan berdasarkan pengetahuan ilmu orang tersebut, seperti ucapannya, aku telah melihat arah kiblat seperti ini, aku telah melihat arah kiblat itu sebetulnya ada di sebelah sana. Contoh, dia tahu secara ilmiah, entah menggunakan satelit kah apakah, contoh seperti itu, maka kita bisa mengikuti dia. Wa fi ma'nahu nahwu baitul ibaratil ma'rufi, dan semakna dengan kabar yang terpercaya adalah semisal melalui alat kompas yang telah dikenal atau melalui satelit. Ats-tsalitsatu, tingkatan yang ketiga mengetahui arah kiblat adalah al-ijtihadu, dengan ijtihad. Qala An-Nawawi, dengan berupaya ya, mencari tahu gitu loh. Imam An-Nawawi telah berkata fil idah, di dalam kitab al-idah, wala yasihu, dan tidak sah salatnya, dan tidak sah, mohon maaf, dan tidak sah apa al-ijtihadu, ijtihad, illa bi adillatil qiblati, kecuali dengan menggunakan petunjuk-petunjuk kiblat. Jadi harus kira-kira kalau kita menggunakan contoh pisau cukur yang tipis, pakai siletnya yang sudah digosok-gosok ke magnet, kemudian disimpan di atas air, dia akan bergerak sendiri mencari arah, menentukan arah mana kutub utara, mana kutub selatan. Ya, kita bisa mengira-ngira, oh berarti kalau arah kiblat kalau kita ada di Indonesia berarti ke arah barat, tapi agak condong ke kanan dikit ya. Arah kiblatnya di Indonesia, kalau dari arah Indonesia berarti arah barat persisnya, kalau barat beneran barat, nah ini agak condong ke kanan dikit, nah itu arah kiblat kalau di Indonesia 295 derajat. Wah, menggunakan itu salah satu bentuk ijtihad. Jadi syaratnya ijtihad tidak hanya kira-kira ke sana lah, bukan begitu, harus benar-benar berupaya. Mana kalau tidak punya itu, bagaimana melihat dari gerakan atau posisi matahari dan bulan, kan bisa. Umumnya kalau di kita di Indonesia nih, arah matahari di bulan ini arahnya ke sana, itu berarti menandakan barat. Kalau rembulannya mengarah ke sana berarti sebelah sana itu barat. Nah, barat berarti agak mencong ke kanan sekali, berarti itu adalah arah kiblat. Di bulan ini pada tanggal sekian, wah itu berarti arah sana adalah kiblat. Karena pergerakan bulan nanti dari sana terus semakin ujung bulan semakin ke sana, contoh begitu. Jadi cari tahu ilmunya. Wahia katsiratun, dan petunjuk-petunjuk kiblat itu banyak. Aqwaha, yang paling kuat untuk bisa menjadi petunjuk kiblat adalah al-qutbu, kutub bumi. Wa adhafuha ar-rihu, yang paling lemah untuk petunjuk mencari arah itu adalah angin, arah angin, menggunakan arah angin. Nah, itu kan arah angin berbeda-beda, berubah-ubah gitu. Nah, ini paling lemahnya alat. Ar-rabi'atu, sedangkan martabat yang keempat adalah taqlidul mujtahidi. Sudah kita mah taklid saja terhadap seorang mujtahid, orang yang bisa berijtihad mencari arah kiblat, sudah taklid saja, manut baik, melu gondelan gitu, makmum baik lah. Nah, contoh, tos lah abdi mengiring baik, kanu paham, kanu ngartos, sudah selesai, boleh. Bahwa qabulu qawlihi, yaitu menerima ucapan orang tersebut. Wa ya'tamidu ikhbara sahibil baiti, dan berpegang kepada kabar pemilik kompas tersebut. In alima annahu yukhbiruhu an ilmin, jika kita mengerti bahwa orang tersebut berbicara mengabarkan sesuai dengan ilmu.
Bukan asal-asalan, bukan omong doang, bukan, tapi benar ilmiah. Orang itu ngerti penggunaan kompas, arahnya kalau di Indonesia 295 derajat, ngerti, nggak salah-salan. Jangan sampai jika monyet ngagulung kalapa, boga kompas tapi itu bisa ngaguna-gunana, bingung kan? Karena gaya we, gitu, gaya we supaya disangka sebagai mapala gitu, ya mapala, mapai polangkakan. Ka'ayyaqula lahu min aina ja'alaka annal qiblata, seperti ia mengatakan kepada orang tersebut, dari mana datangnya kabar kepadamu bahwa kiblat itu di arah ini? Maka hakadha fayaqulu harrartuha 'alal qutbi aw syahadtul ka'bata matalan. Ketika ia menjawab, aku mengukur arah kiblat berdasarkan kutub bumi, begini loh arahnya sekian. Wah, atau aku telah menyaksikan Ka'bah seumpamanya, seperti para aulia Allah yang mereka diberikan mukasyafatul qalbi. Mukasyafah beda dengan kita, baru sampai pada derajat mukahasyafah. Sampai wali bisa melihat kiblat langsung, tuh sebelah kanan itu kiblatnya terlihat dari arah kita dengan izin Allah. Jadi disingkap hijab itu jadi seperti dekat terlihat, set. Seperti kita, bagaimana sih kita sekarang musimnya satelit bisa menggunakan televisi untuk melihat arah yang jauh, betul tidak? Kita bisa menggunakan televisi, kita bisa menggunakan teropong, itu alat buatan manusia. Bagaimana kalau muka syafa inkishaf yang diberikan oleh Allah sebagai karomah bagi para wali? Mampu, mudah. Ini besok videonya viral nih, ya kan? Produksi Monaxka, ngincang lah dari sana. Nah, lanjut. Amma idza akhbarahu 'anil ijtihadi fala yajuzu taqliduhu bal la budda min ijtihadihi. Adapun jika orang itu mengabarkannya berdasarkan ijtihad, maka tidak diperbolehkan mengikutinya, bahkan tidak boleh tidak, mesti berijtihad baginya. Artinya gimana? Bagi orang yang mampu berijtihad, maka dia harus berijtihad. Jangan asal-asalan ikut-ikutan. Begitu ya. Wa kadza law qala al-qiblatu hakadha, demikian juga jika orang itu berkata kiblat itu seperti ini, walam yu'lam haluhu hal huwa alimun aw mujtahidun. Ada orang berkata kiblat itu ke arah ini loh, namun belum diketahui kondisi orang itu, apakah orang itu alim atau mujtahid, bisa berijtihad mencari arah kiblat, tidak diketahui, tidak jelas, orang ini asal-asalan. Fala budda min ijtihadis sa'ili, maka tidak boleh orang yang bertanya tadi untuk mengikuti orang yang tadi asal-asalan ijtihad, padahal jelas orang itu diragukan kredibilitasnya. Jadi kita nggak boleh asal ikut-ikutan, kita harus berijtihad sendiri, jangan asal ikut-ikutan orang yang tidak punya ilmu atau kapasitas untuk menentukan kiblat. Wal khamisu wallahu a'lam bissawab.